Pagi-pagi buta Mikhail sudah terbangun dari tidurnya, sedikit tak rela meninggalkan Zia yang masih terlelap. Dengan langkah sedikit terburu dia kembali ke kamar tidurnya. Kakak dari mana? Astaga! Syakil! Karena terlalu buru-buru, Mikhail hampir menabrak Syakil yang hendak turun seperti pagi-pagi yang biasa. Memang, Syakil sedikit lebih peduli dengan kebugaran tubuhnya dibanding Mikhail. Dari mana sih? Oh, aku tahu. Jangan-jangan dari sana ya. Tebak Syakil menunjuk ke arah kamar tamu, gelagat Mikhail sebenarnya cukup mudah diketahui. Apa maksudmu? Haha dasar, melamar saja belum bisa-bisanya maksa tidur bersama. Syakil menggeleng pelan seakan tindakan Mikhail benar-benar salah. Diam kalau mau punya SIM di umur 20. Kesempatan emas, ini pertanda baik yang bisa Syakil jadikan sebagai senjata. Meski jujur saja, sedikit perih rasanya kala dia menyadari Mikhail benar-benar tidur di kamar Zia. Mobil baru juga. Jangan memanfaatkan kesempatan, Syakil. Cek, ya sudah. Mama belum bangun. Tumben, biasanya sudah di dapur bantuin bibi. Syakil kemudian berlalu dan seakan melupakan perkara SIM yang sejak dulu dia impikan. Eits, mau kemana? Mikhail menahan kepergian Syakil, mulut pengadu adiknya perlu ditakuti sebenarnya. Lepaskan, jangan buang waktuku, Kak. Jadwalku padat hari ini. Syakil menepis tangan sang kakak, dia benar-benar berusaha membuat Mikhail jatuh dalam lubang kelicikannya. Cek, iya mobil baru. Tak ingin terlalu panjang urusan, jujur saja Mikhail tak punya keberanian sebesar itu pada Kanaya. Meski di hadapan Zia dia seakan pelindung yang tak takut apapun, saat ini saja Mikhail takut Kanaya mengetahui jika dia tidur bersama Zia malam ini. Deal. Syakil menarik sudut bibir, dia tersenyum menang dan sebahagia itu dalam hatinya. Kali pertama dia kalah, Mikhail menuruti keinginan kurang ajar Syakil. Mata polos Syakil yang seakan tak berdosa itu sedikit menyebalkan, akan tetapi demi membuat posisinya aman dan Zia tidak disalahkan, mengeluarkan dana cukup besar untuk bocah ini tidak masalah, pikir Mikhail. Ah baiknya. Kenapa tidak dari dulu begini, kita pasti akur, bro. Terserah, pergi sana. Mataku sakit melihatmu, Syakil. Benar-benar tidak bisa ditebak, beberapa menit lalu dia sangat baik bahkan nada bicaranya saja begitu lembut. Dan kini, kala sudah di posisi aman, dia kembali kumat dan bicara dengan nada tingginya. Mobilnya aku minta papa saja, pasti papa ikhlas. Astaga, baiklah Syakil. Mobilmu akan datang segera, jangan coba-coba kendarai sebelum punya SIM. Paham? Pasrah sekali, sepertinya Syakil benar-benar menguji kesabarannya sebagai seorang kakak. Siap, bos. Pagi-pagi saldonya terancam terkuras, dan kembali lagi alasannya karena Zia seorang. Jika dihitung-hitung, uang yang Mikhail keluarkan dalam proses mendapatkan Zia lumayan besar juga. Melihat Syakil yang kini berlalu dengan santainya, Mikhail hanya menghela napas kasar. Terserah. Dia juga tidak peduli, yang terpenting hari ini dia harus benar-benar siap untuk bicara baik-baik pada keluarga Zia. Sedikit takut, sebagaimana yang sang papa ceritakan tentang pengalaman melamar mamanya cukup sulit dan menyedihkan. Saat ini, Mikhail tidak takut jika dia menerima penolakan atau bahkan babak belur karena kemarahan keluarga Zia. Demi apapun yang dia takutkan hanyalah takut jika sampai Zia yang mengalami hal buruk dari kejadian ini. Gugup. Biasa saja. Mikhail menjawab dengan begitu santainya. Padahal, saat ini dadanya bergemuruh bahkan tak karuan bagaimana kacaunya. Dia menatap sekeliling, lingkungan yang sederhana namun menyejukkan mata. Tempat ini bukan termasuk kawasan terpencil, akan tetapi bukan juga pusat kota. Ya, meski sebenarnya Zia sangat khawatir Mikhail akan mengatakan tempat tinggalnya sebagai pedalaman, persis seperti kos Erika dahulu. Tidak ada sambutan spesial, karena Zia juga tidak memberitahukan maksud dan tujuan dia pulang kali ini apa. Hanya tatapan aneh dari kedua orang tuanya, terutama Riko yang baru saja pulang dari sekolah ketika mereka tiba. Apa kalian sudah menikah siri lebih dulu? Ayah dari Zia mulai bersuara, sejak tadi dia mendengarkan bagaimana cara Mikhail meminta izin padanya untuk menikahi Zia secara sah baik agama maupun hukum negara. Belum, Pak. Belum. Lalu bagaimana bisa? Di mata orang tuanya ini adalah hal yang tidak wajar, sang ayah sejak tadi sudah terlihat marah. Berbeda dengan ibunya yang begitu santai menerima mereka. Tentu saja alasannya karena uang, dia melihat peluang kehidupannya akan lebih baik dengan pernikahan putrinya ini. Maaf, Pak. Untuk hal ini, semua murni karena kesalahan saya.
Ibra mengangguk pelan kala jawaban itu akhirnya berani keluar dari mulut Mikhail. Sempat takut dia akan berbohong dan mengatakan jika keduanya sudah menikah lebih dulu, tapi ternyata Mikhail lebih memilih untuk jujur seperti yang Ibra ajarkan padanya. Pria parubaya itu hanya diam, sejenak menatap Zia dari kejauhan. Putrinya sudah tumbuh menjadi anak yang cantik, seseorang membuatnya hamil di usia muda. Anak yang dulu dia dapatkan dengan segala usaha, ketika dewasa pria ini merebutnya dengan mudah. Menolak percuma, jika dia menolak maka sama saja membuat hidup putrinya tersiksa. Belum lagi istrinya sudah memberikan kode agar tetap diterima dan jangan banyak ulah. Ya, saat ini memang dia tidak punya kekuasaan untuk marah dan sebagainya lantaran sudah 5 tahun menjalani peran sebagai ayah tanpa memberikan nafkah. Merasa gagal sebagai ayah, dia hanya berharap Mikhail memang suami yang baik untuk putrinya. Tidak menginginkan hal apapun, dia bahkan melepaskan Zia selepas-lepasnya. Soal pernikahan, ibunya meminta tidak melakukannya di kediaman wanita ataupun diketahui tetangganya. Biarkan mereka taunya kalian sudah menikah, ibu malu kalau sampai mereka tahu apa yang menjadi alasan Zia menikah muda bahkan meninggalkan bangku kuliah. Meski dia menerima Mikhail sekeluarga, bukan berarti wanita itu siap malu. Dia memutuskan melakukan hal itu demi kebaikan dirinya ke depan. Tidak mengapa tetangga hanya mengetahui bahwa Zia sudah menikah, bukan hendak menikah. Menikahlah tanpa perlu melibatkan kami di hari itu, Zia. Alasannya mereka hanya satu. Malu, itu saja. Hal yang Zia takutkan benar-benar nyata. Mereka malu dengan apa yang menimpanya, andai saja Mikhail tidak kaya, mungkin sang ibu akan mengusir mereka sejak awal memasuki rumah itu. Tapi, Bu, bagaimana bisa tanpa melibatkan kalian? Bisa saja, lagi pula suami saya sudah tidak terlalu kuat untuk perjalanan jauh. Akan tetapi jika ingin menikah di sini secara jelas saya menolak. Keluarga saya adalah orang terpandang, saya tidak siap jika harus menerima cibiran mereka akibat perbuatan nakal Zia. Ingin marah, tapi tak bisa. Kanaya menahan Mikhail yang hendak bicara dengan sigapnya. Pria itu tidak tahan mendengar ucapan ibunda Zia yang menganggap kehamilan Zia benar-benar aib keluarga. Baiklah, jika memang begitu kemauan pihak Zia. Sebagai ayah dari Mikhail kami akan menerimanya. Meski sedikit kesal dengan cara mereka, Ibra tetap harus terlihat tenang dan sopan lantaran usia orang tua Zia dan dirinya memang terlihat banyak berbeda. Bukan sepenuhnya salah orang tua, Zia menyadari titik kesalahan ada padanya. Meski berkali-kali Mikhail mengatakan bahwa semua ini adalah kesalahannya, tetap saja wanita itu tidak bisa tenang. Terlebih lagi saat ini tidak ada satupun keluarga yang mendatangi pernikahannya. Ibunya tidak bercanda, dia benar-benar bungkam dan menganggap pernikahan mereka sudah berlalu. Bukan berarti tidak mengakui pernikahan, tetapi menyembunyikan jika pernikahan itu sedang diadakan. Lebih tepatnya, dia tidak ingin jika Zia diketahui hamil sebelum menikah. Hendak mengikuti kemauan Mikhail, tapi Kanaya melarang. Untuk saat ini, yang terpenting adalah menikah secara sah saja lebih dulu. Dia tidak ingin Zia merasakan bagaimana tersiksanya dia dahulu kala menjalani pesta 7 hari 7 malam dalam keadaan hamil muda. Kenapa harus aku? Syakil tak terima kala Mikhail memintanya mengambil cincin pernikahan yang sebelumnya sudah dia pesan. Dia bahkan belum bisa menerima keadaan jika kini Zia tengah mengandung anak kakaknya. Kalian berdua, aku perlu urus persyaratannya. Kalau cuma megandalkan Brian dia tidak bisa. Andai saja Mikhail tahu bagaimana hubungan mereka, jangankan ke toko perhiasan. Ke depan pos penjagaan saja dia tak akan mengizinkan. Berdua. Kakak serius kami berdua. Zia perlu memilih sendiri bagaimana yang dia mau. Aku sudah pesan 4 pasang, karena di mataku cincinnya sama semua. Dasar bodoh, Syakil jelas saja menerima jika dia dibebaskan berdua. Sempat menolak karena Syakil pikir Mikhail akan memintanya melakukan hal itu sendirian. Cak, baiklah jika memang harus begini. Padahal seharusnya bisa pergi sendiri. Dia masih sempat mengomel, bergumam pelan lantaran takut Mikhail akan benar-benar mengurungkan niatnya. Semua serba dadakan tapi Mikhail tetap ingin sesuatu yang sempurna. Walau memang tidak akan ada pernikahan luar biasa seperti yang diharap-harapkan pasangan di luar sana, akan tetapi Mikhail tetap ingin pernikahannya berkesan. Beberapa menit menunggu Zia sudah selesai bersiap. Makeup tipis di wajahnya sangat amat manis dipandang mata, sebelumnya dia paham kemana tujuannya. Akan tetapi, Zia sama sekali tidak mengetahui jika dia akan pergi bersama Syakil, bukan Mikhail.
Kamu perginya sama Syakil ya, tutur Mikhail sukses membuat mata Zia membulat sempurna. Kenapa begitu? Dia melihat ke arah Syakil yang sudah siap dengan pakaian kasualnya hari ini. Yang benar saja, sejak Syakil melihatnya secara keseluruhan kemarin Zia sudah malu setengah mati. Bisa-bisanya Mikhail membuatnya bersama Syakil hari ini. Aku harus urus persyaratan pernikahan kita, maaf ya kalau kamu tidak nyaman. Syakil baik dan bisa diandalkan, sayang. Kamu tenang saja. Bukan masalah itu, semua fakta Syakil jelas saja dia mengetahuinya. Yang Zia pikirkan saat ini adalah bagaimana dia bisa bertahan dengan rasa malu yang menyelimutinya saat ini. Kita kan bisa ke sana setelah selesai urus persyaratannya, tutur Zia kemudian, sungguh dia saat ini bingung sekali. Rasanya posisinya tidak pernah aman kecuali dalam pelukan Mikhail. Supaya cepat, Zia. Lagi pula makhluk satu itu tidak ada kerjaan sejak tadi. Mikhail mengarahkan dagunya pada Syakil yang sudah duduk menunggu mereka mengambil keputusan. Hendak menolak Zia tidak punya cara, sementara Syakil juga sudah berdiri dan mengajaknya pergi dengan kalimat yang sopan layaknya adik kepada seorang kakak. Ayo cepat, nanti keburu hujan, Kak. Syakil berucap santai layaknya memang baru mengenal Zia sebagai calon istri dari Mikhail. Titip Zia, katakan pada Bastian pelan-pelan bawa mobilnya. Dia kerap sekali meminta seseorang untuk pelan, tanpa sadar jika dia membawa mobil persis kilatan petir. Syakil hanya berdehem tanpa menjawab panjang lebar, hanya karena ada Zia saja dia mau diperintah begini. Begitu besar dia mempercayai Syakil, padahal keduanya saat ini terlihat seperti pasangan yang menikah di usia yang masih sangat muda. Lucu, dan cocok sebagai pasangan. Selama bersama Zia hanya diam dan menunduk, berbeda dengan sebelum kejadian ini. Dia kaku sekali, hendak menyembunyikan perutnya mau di mana. Padahal pakaiannya sudah berusaha menggunakan yang paling longgar, tetap saja perutnya terlihat begitu jelasnya. Selesai dengan cincin yang menurut dia paling menarik, kini Zia mengajak Syakil pulang secepatnya. Pria itu hanya menarik sudut bibit kala Zia mulai kesal lantaran dia enggan berjalan di depan wanita itu. Syakil, dari tadi aku diam. Kamu kenapa selalu berjalan di belakangku? Tanya Zia kesal dan kini berbalik menatapnya super tajam. Menjagamu, seperti yang Kak Mikhail perintahkan bahwa sebagai adik aku harus menjaga calon istrinya hari ini. Kamu mengejeku. Zia masih bertahan di posisinya, tangannya kini terkepal dan senyuman Syakil membuatnya terluka saat ini. Gak sama sekali, pengaruh hormon. Kamu pemarah, Zia. Syakil masih berjalan dengan langkah pelannya, dia tidak mengejek Zia sama sekali. Hanya saja ucapan seperti itu spontan saja dia lontarkan pada sahabatnya ini. Bukan pemarah, tapi kamu dari tadi memang buat aku marah. Jangan begini, Syakil. Sejak tadi benar-benar diperhatikan, Syakil memang melakukan titah sang kakak untuk menjaga Zia sepenuhnya. Menjaga Zia dari keramaian dan berusaha agar calon kakak iparnya itu duduk di tempat yang nyaman, dan semua perlakuan itu membuat Zia malu sendiri. Jangan begini gimana? Aku melakukan yang seharusnya aku lakukan, Zia. Aku malu, berhenti melihatku seperti itu. Zia mempercepat langkahnya, Syakil mengikuti sama cepatnya. Malu seperti apa yang Zia maksudkan, sejak tadi Syakil sudah berusaha bersikap apa adanya dan benar-benar menempatkan diri sebagai seseorang yang baru mengenalnya. Kamu mau aku bagaimana? Hah? Kamu pikir mudah buat aku bersikap begini sementara kamu adalah Zia yang selalu aku cari? Syakil menahan pergelangan tangan Zia, saat ini memang tidak banyak yang melihat mereka. Jangan begini, Syakil. Sakit. Begini sakit. Hanya begini kamu katakan sakit, Zia. Bertahun-tahun aku menunggu bahkan aku tidak main curang untuk merebutmu dari Zidan. Napas Syakil tertahan sejenak, sejak awal bertemu dia ingin sekali mengutarakan ini tapi tak punya kesempatan untuk bisa berdua. Tapi yang terjadi justru begini. Dalam waktu secepat itu kamu menyerahkan diri pada orang yang benar-benar asing dalam hidup kamu. Mana Zia yang dulu? Zia yang mengatakan sekalipun aku anak pemilik MN Group tetap menolak karena ada Zidan. Munafik kamu, Zia. Berapa uang yang Mikhail berikan sampai kamu rela menyerahkan diri padanya, Selesai Zidan, terbitlah Syakil yang menuntutnya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sudah Zia duga jika diberikan kesempatan berdua Syakil akan begini. Zia terdiam dan menunduk lemah, wanita itu ingin sekali menangis rasanya. Lupakan itu, kamu pahamkan tidak semua orang sebaik perkiraan kamu. Zia memberanikan diri menatap mata Syakil, kecewa luar biasa besar dan sakitnya terlihat jelas di sana.
Tapi aku tidak pernah menduga kamu akan senakal ini dan memilih pria brengsek seperti Mikhail, Zia. Terserah kamu mau anggap aku nakal atau apapun, Mikhail tidak seburuk itu. Hanya dia yang mengerti aku dan tetap mencariku tanpa mengutarakan amarah dan kekecewaan berlebih seperti kalian berdua walau aku yang menyakitinya. Zia menghempas tangan Shakil, mungkin ini kali terakhir dia berdua bersama Shakil. Kamu bahkan membelanya. Kamu sadar hidup kamu yang tersusun rapi itu sudah dia rusak, Zia? Tanya Shakil tak percaya Zia tidak menganggap Mikhail bersalah. Dia calon suamiku, jelas saja aku membelanya. Tidak ada yang dia rusak, hidupku mungkin sempat berantakan, tapi bukan berarti kehilangan tujuan. Terutama setelah dia menemukanku, jadi hentikan omong kosongmu jika hanya akan menyakiti perasaanku, Shakil. Zia sudah bisa bicara dengan sedikit tenang kini, sebelumnya dia memang tidak berani bersikap tegas. Namun ketika Mikhail dianggap seburuk itu oleh Shakil, hati Zia justru lebih sakit dibandingkan anggapan jika dia murahan. Kamu mencintainya, Zia? Di dalam tubuhku ada anak kami, mana mungkin aku tidak bisa mencintainya, jawab Zia mantap tanpa keraguan sedikitpun. Beberapa saat kemudian, jangan terlalu dipaksa, Ma. Perut Zia bisa sesak. Kanaya menghela napas pelan, ini semua ulahnya hingga dia menikahi Zia dalam keadaan begini. Pria itu bahkan lebih sibuk dari sang mama, dia pengantin pria tapi tanggung jawab kepada Zia dia yang ingin pegang sendiri. Kebaya yang membalut tubuhnya memang sengaja sedikit longgar, tidak bisa menyembunyikan perut Zia keseluruhan akan tetapi setidaknya tertutupi. Mikhail tidak malu sama sekali, dia meminta sang mama menyiapkan pakaian yang longgar hanya karena takut Zia tersiksa, itu saja. Kamu tuh pengantin, masalah ginian bukan tugas kamu, Mikhail. Iya tidak masalah, Ma. Aku hanya ingin memastikan istriku nyaman hari ini. Mikhail menjelaskan dengan santainya. Iya tapi kamu juga harus siap-siap, Hail, sudah serahkan pada mama saja. Kanaya mencoba menenangkan putranya, sejak tadi dia bahkan tak beranjak dan mengatur apa-apa saja yang boleh Zia gunakan. Bukan hanya perkara baju, melainkan makeup juga dia pedulikan. Jangan terlalu pucat, jangan terlalu mencolok dan jangan memberatkan wajah Zia. Dia tidak mau istrinya terlihat lebih tua dari umurnya, bahkan jika bisa Mikhail ingin memoles wajah imut Zia dengan tangannya sendiri. Perfect. Tidak kesulitan kan? Mikhail bertanya dengan senyum tipis di bibirnya, setelah sempat berdebat lantaran Kanaya menginginkan Zia menggunakan korset agar tubuh Zia terlihat lebih ramping, sementara Mikhail tak mengizinkannya lantaran takut bayinya terjepit. Enggak, tapi kalau begini apa tidak malu? Zia bertanya dengan mata yang polosnya, entah apa yang dipikirkan Mikhail hingga sebebas itu dalam melakukan segala sesuatunya. Siapa yang malu? Bukannya menjawab dia malah balik bertanya, Mikhail mengerutkan dahi dan merasa sedikit tak suka dengan pertanyaan Zia. Mama, Papa, kamu juga, apa tidak malu? Dia saja dilihat pelayan malu, lalu kenapa Mikhail biasa saja padahal ada orang lain yang hadir di pernikahan mereka? Apalagi citra seorang Mikhail seharusnya baik-baik, alangkah tidak indahnya jika rusak hanya karena dia menikahi seseorang dalam keadaan hamil besar. Dia titipan Tuhan, dan aku yang memang menginginkannya, Zia. Buang jauh-jauh pikiran burukmu, paham? Zia mengangguk, berusaha mengerti penjelasan Mikhail yang luar biasa lembut itu. Kanaya bisa mendengar ucapan putranya, meski jujur saja ada sedikit kemarahan kala dia mengetahui bahwa Mikhail memang sengaja membuat Zia hamil anaknya. Sudah cepat, penghulunya sudah menunggu. Dia juga punya tanggung jawab lain, bukan hanya menikahkan kalian saja. Sangat bahaya jika tidak ditegur, Mikhail akan terus berlama-lama dan melakukan hal manis di sini hingga lupa jika akad seharusnya dimulai jam 9 pagi. Pernikahan tak terduga, sama sekali Zia tidak punya rencana menikah di umurnya yang masih begitu muda. Cita-cita untuk menjadi wanita karir seperti bayangannya beberapa tahun lalu hilang sudah, saat ini cita-cita paling pastinya hanyalah menjadi ibu rumah tangga. Suasana kini semakin tenang dan hening, Shakil berada tak jauh dari mereka. Mimpinya benar-benar harus dikubur dalam-dalam, ucapan Zia beberapa hari lalu masih saja terbayang. Faktanya benar, cinta semudah itu menentukan pilihan. Dia mendengarkan dengan seksama bagaimana lantangnya suara Mikhail mengucapkan kalimat kabul tersebut, jelas dan dalam satu tarikan napas. Mata Shakil terpejam, puncak dan batas terakhir yang menjelaskan jika Zia resmi menjadi milik Mikhail. Bagaimana saksi? Sah. Sah. Satu kata yang berhasil membuat Zia menitikkan air mata pada akhirnya.
Sebelumnya dia memang sudah merasa sesedih itu, namun sama sekali menitikkan air mata. Hingga butiran kristal itu berurai seketika tanpa dia duga. Masih ada yang mau menerimanya, kala dunia bahkan seakan berakhir, Zia justru menemukan tempat pulang sesungguhnya. Seseorang yang menghancurkan namun dengan niat sebaik itu untuk kembali menata hidupnya yang sudah hancur berkeping-keping. Mikhail mengikatnya secara sempurna, nama mereka terukir indah dalam buku nikah. Mikhail mengakuinya tanpa perasaan malu, dengan jelas-jelas dia mengatakan jika memang istrinya tengah hamil anak pertama. Akan tetapi, satu hal yang sangat amat Zia syukuri ialah lingkungan hidup Mikhail tidak berpikir sempit seperti ibunya, apalagi pasca kecelakaan maut yang menimpa Mikhail bahkan tak bisa berjalan itu. Selamat datang di kehidupanku yang sesungguhnya, Valencia. Aku memaksamu masuk, semoga betah di dalamnya, ucap Mikhail padanya benar-benar tulus. Zia mengangguk kemudian tersenyum tanpa menjawab pertanyaan Mikhail saat ini. Hanya pernikahan biasa, tanpa perayaan mewah ataupun dekorasi yang megah. Mikhail mengikatnya secara sempurna, dengan mahar yang tidak memberatkan Mikhail sebagai pria dan tidak merendahkan Zia sebagai wanita. Kenapa kamu tidak meminta lebih, Zia? Padahal ini kesempatan kamu untuk memerasku, tutur Mikhail kemudian. Siang ini keduanya sudah berada di kamar lantaran Zia yang memang cepat lelah. Kan sebelum ini aku sudah terima banyak, jawab Zia seadanya. Dia mendongak dan menatap sekilas mata yang sejak tadi menjadikannya pusat perhatian. Tapi itu berbeda, sayang. Lagi pula memang uangnya masih ada. Mikhail justru penasaran dengan jumlah dan kemana larinya uang itu. Meski dia percaya saja jika benar uangnya Zia gunakan untuk melunasi hutang keluarganya. Masih sebenarnya, bahkan bertambah karena gajiku waktu di sana. Dia memang benar-benar jujur kali ini, tidak ada yang dia sembunyikan apapun itu. Kalaupun benar dia berikan untuk orang tuanya, itu adalah setengah dari uang yang Mikhail berikan kala itu. Kamu kerja, apa dulu tidak sulit, Zia? Sekarang saja wanita yang sudah resmi jadi istrinya itu cepat lelah, lalu bagaimana ketika awal-awal kehamilan, pikir Mikhail. Sedikit. Aku sering mual, tapi itu tidak bahaya karena biasanya berhenti sendiri. Mikhail bungkam mendengarnya, andai saja dia sembuh lebih cepat, mungkin penderitaan Zia takkan selama itu. Sebagai seorang yang sudah membuat hidupnya kacau, Mikhail hanya bisa mengeratkan pelukannya sebagai permintaan maaf. Maaf, seharusnya aku menjagamu sejak dulu, bisik Mikhail mengecup kepalanya, hanya sebuah penyesalan tapi ini terlampau dalam. Jangan minta maaf terus, tidak ada yang salah di sini. Kalaupun ada, itu adalah aku. Seharusnya ada di samping Bapak selama sakit, Mama bilang Bapak sembuhnya lama ya. Zia menghela napasnya perlahan, malam itu seharusnya dia menemui Kanaya dan mengatakan yang sebenarnya. Bukan malah lari setelah membuat Mikhail terbangun dari tidurnya di rumah sakit. Bapak, kamu masih memanggilku Bapak? Sampai kapan, Zia? Apa memang nyaman begitu? Tanya Mikhail heran, sudah diajarkan berhenti memanggilnya seperti rekan bisnis Zia terkadang tetap saja begitu. Kan memang Bapak. Bapak dari anakku. Pertama kalinya dia bercanda dan terbahak mendengar candaannya sendiri, memang terkadang hidupnya sedikit tidak normal. Masa manggilnya Bapak? Bisa-bisa kita diledekin sama Papa, Zia. Mikhail menggeleng pelan, tampak pasrah dengan apa yang Zia lakukan. Oh iya, sewaktu aku terbaring di rumah sakit. Beberapa malam aku selalu bermimpi kamu datang dan memberiku kekuatan untuk bertahan, sayangnya Mama mengatakan itu halusinasi. Tapi sepertinya memang halusinasi ya, sayang. Mikhail lupa menanyakan hal ini, dia masih penasaran pemilik tangan mungil yang selalu menenangkan dadanya yang bergemuruh kala saat-saat sulitnya.